Olap gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita episode 3 langsung kedatangan tamu. Ngapul garohan bisa berkah. Halo Madrid. Alhamdulillah nih, kebetulan banget ini tamu kita pas Imlek. Kita datangkan langsung dari Cina ya Pak. Bapak boleh perkenalan Pak, silakan Pak. Tapi katanya hari ini puasa setengah hari dia. Udah minum aja. Alhamdulillah, kebetulan saya mualaf. Mualaf dari lahir tapi. Oh iya, maaf ya lah. Kalau mati dia Pak. Ya ya. Hidup. Ya itu minum. Cek kedengeran. Iya. Kalau nggak kedengeran, itu suaranya rakyat. Tipis-tipis masuk. Ini kemarin kenalan loh mau video kayak gini. Boleh lah. Jadi kalau kalian semua kan nih, saya ini kayaknya orang dari anta beranta ya. Bapak minoritas lah ya. Saya minoritas, cuman di sini saya boleh sombong dikit. Boleh apa tuh? Saya baru lulus S2 kawan. Selamat. Dia Selamat. SS. SS. Itu Pak Haji. Ya SS sudah. SS 2. S2. Oh iya, S2. Master. Lucu loh Pak. Oh, bukan KDT 2 berarti ya? S2. Bukan. Pedes dong Pak ya. Ya kenalin, nama saya Hamdan guys. Di sini Saya mau panjat sosial gitu. gak panjat sosial juga saya udah terkenal sih. Boleh. Orang Cina emang sombong. Gak guys, jadi buat bridging aja. Kebetulan saya mengislam dari lahir ya. Dan kebetulan saya juga saudaranya Pak Pawas, jadi kita Islam. Jadi kita Islam. Kita Islam. Iya. Kan kita mau puasa nih. Bentar dulu ya. Apa tenggorokan kayaknya rada gak enak. Boleh tuh Pak tahu Saya Pak. pengen minum dulu boleh? Boleh. Silakan Pak. Kita liatin aja dulu ya. Pasti lucu nih. Pasti lucu. Masuk. Kirain tadi mau iklan kan, gue mau jadi voice over. Sahabat kopi. Orang Cina aja minum, masa kamu enggak? Ya, sahabat kopi. Jangan ragu. Mata Anda minus, tambah minus. Ya. Oke, lanjut Pak Pawas. Jujur nih kan, Pak Hamdan di antara kita di sini yang boleh S2 Pak Hamdan kan. Gue jujur gue belum lulus S1 nih. Ada satu pertanyaan sebelum kita loncat ke bulan Ramadan. Pak Hamdan gimana perasaannya setelah sidang S2 Di kampus. di kampus ya? Oh, di Masa Saya kira sidang S2-nya di sidang isbat. Ya, itu lama tuh Pak. lama ya. Masa habis Isa baru ngomongin. Masa di Samsat? 1972. Tapi Pak Pawas, apa namanya? Tadi kan nanya masalah ini ya, perasaannya ya. Perasaannya tuh gimana Pak? Sebenarnya deg-degan ada, karena satu sisi kita yang tadinya itu terakhir kan sidang buat kuliah itu kan S1 ya. Iya betul. Itu udah 5 tahun yang lalu tuh. Ya kan, berarti kita ngerasa apa? Tegang sih juga ada. Cuman namanya kita emang udah diyakinin sepenuh hati bahwa Allah akan selalu membantu. Maka saya di situ akan selalu yakin di dalam diri saya, karena saya udah berusaha, saya sudah tawakal, ya kan, saya berdoa, saya juga menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Jadinya ya alhamdulillah dibantu tuh. Tapi fun fact kawan-kawan, Apa tuh? ini sih nggak tahu ya, ini sih ijazah dari nyokap aja. Ya. Katanya gini, Dek, kamu kalau lagi keadaan apapun, ya kan, buat hatinya tenang itu selalu apa? Baca ayat kursi, kata dia. Terus baca Alam Nasroh, sama habis itu Baca undang-undang dasar. itu mau upacara, ya kan? Sama habis itu kalau bisa sholat duha lah. Nah setelah saya waktu itu tuh ngelakuin pas skripsi, alhamdulillah tenang, lancar segala macam. Nah pas yang kemarin anda lakuin lagi tuh Pak Pawas, alhamdulillah lancar. Terus akhirnya wah bener juga nih. Terus anda pikir lagi nih, ini nyokap aneh emang ngasih pemahaman kayak gitu apa cuman apal itu doang. Ya kan, apa aja apal itu doang kali gitu kan. Ya udah akhirnya aneh ikutin juga, tapi ya Allah alam ya. Akhirnya udah tuh lancar gitu-gitu aja. Yang lain sejam 2 jam, hanya 30 menit.
Cepet. Ditanya juga ya, juga cepet-cepet. kebanyakan ditanyanya juga Was lebih was ke langsung ya. kasih masukan kayak misalkan dari sistem mereka penulisannya, dari intinya tuh dari hasil penelitian saya tuh alhamdulillah ya dosen pengujinya sih ya kebanyakan hanya mengasih saran, tidak menyarankan untuk mengubah Wih. mengubah. Berarti cuma masukannya aja dari dosen-dosen Iya, penguji ya. Benar. Berarti Makanya- minim revisi. Alhamdulillah minim revisi. Kampus-kampus masih banyak yang belum S2, tolong. Tolong digas. masukin. ya kan. Pada beasiswa kita siap ngasih sponsor kok gitu ya. Sama ini saya open ya buat jadi dosen ya barangkali ada teman-teman di sini mau nyari dosen ya saya bisa lah. Ya, oke, boleh. Tapi yang saya dapetin dari cerita Pak Hamdan selain ya banyak hikmahnya, terus sombongnya juga kena sih ya. Kena, Kena double banget, kill. double kill ya. Jadi sebelum Ramadan makanya di sini pengen menyombongkan diri aja. Nah, ngomong-ngomong soal Ramadan, mungkin kita pengen tanya nih, saling ngobrol. Bang Wandi. Iya punya pengalaman unik apa sih tentang Ramadan? Mungkin ketika kan kita pernah kecil ya, pernah ngeselin, pernah Lu kecil nyebelin. Gua ya dulu gua sering gede obat tetes mata segini. Ya lo kata lu gede langsung gitu aja udah. Coba setelah dari dengar cerita Pak Hamdan, kita pengen denger nih. Nanti siapa tuh Pak Hamdan setelah cerita ada sisi akademis gitu. Cialah. Oke. Buat Pak Irwandi. Bang Wandi udah sabar tuh Ya kayak. udah kasabar udah gatel kayak. Buang. Gue nih banyak bacot ya. Banyak bacot nih orang katanya. Pak Irwandi boleh ceritain nggak? Cerita masa kecil atau sampai saat ini Menjalankan Ramadan. menjalankan Ramadan. Apa emang baru 2 tahun Ramadan? Iya. Gitu Ramadan. Sisanya ini semua ya. Udah nggak lucu lagi. Di perawakannya nih Pak Fauzi ya. Iya. Ini kayaknya sih banyak nih pengalaman. Ya, dogorokannya Ustaz Iya. banget emang. Saya sih nerawangnya nih banyak. Kayaknya kisahnya menarik ini. Bapak selain S2 peramal juga ya. Silakan coba Pak Irwandi. Ini mikir saya kembaliin ya. Apa sih cerita Ramadan ya? Yoi. Waktu kecil. Waktu kecil. Dari kecil Cerita Ramadan apa sih yang enak di Ramadan? Yang paling diinget Ramadan waktu kecil itu main petasan sih. Dari sahur, selesai sahur, sembahyang subuh, dan sembahyang subuh juga ya gitu kan namanya anak kecil ya. Sembahyang apa sholat nih? Sholat, Oh, sholat. sholat subuh. Yang namanya anak kecil asal datang ke masjid aja kan, yang penting ketemu teman tuh di masjid. Masjid Nah, taruh petasan ke imam. enggak Oh belum, berarti pernah gengs. Ada petasan di pesantren. kagak ke imam, ke makmum paling belakang. Biasanya kalau malam paling belakang tuh lu tau gak kalau misalnya ikut royal apa? Ya lebih ke main petasan sih sampai ngeganggu orang yang sholat juga. Kayak gitu. Dari subuh. Subuh, Sampai maghrib tuh. Sampai takbiran ya? Sampai takbiran. subuh udah main petasan, udahan main siangnya terus Layangan. yang paling ditunggu tuh bukan azan maghribnya sih sebenarnya ya. Mokel. Ya, bukan, ya itu juga tapi yang paling ditunggu itu momen terawih. Nah, jadi itu di rumah itu masjid terbesar sih di Asia Tenggara. di RW situ di RW. Jadi kampung Asia Tenggara, Asia Kembangan. jadi kampung-kampung tetangga tuh pada sholatnya di situ dulu ya sebelum ada masjid-masjid besar yang lain. Tapi dulu Bapak sholat. Nah, momen terawih itu ketemu momen buat ketemu teman-teman sekolah tuh, teman-teman sekolah, Oh, iya. ya, cewek-cewek, Wih. iya. Sambil megang buku ini, buku puasa. Apa tuh? Catatan, Agenda. catatan yang ceramah. Ya. Kalau zaman dulu kan duduk di belakang daerah. Nah kalau pas terawih itu tetap main petasan tapi Di nungguin masjid. ya enggak di luar tetap main petasan tapi ada momen nungguin terawih kelar terus baris buat minta tanda tangan imam. Oh iya, Ya, itu tuh. sih Ngerepotin tuh emang. yang paling diingat sih waktu kecil ya Yang itu bener. main Nah, pas petasan. sudah gede nih kesannya apa? Pas sudah gede Nah, kesannya ngumpet-ngumpet makan di warteg. enggak sih enggak. Nah, tadi nih balik ke petasan. Nih petasan yang zaman dulu dimainin waktu kecil apa gitu? Jangwe. Jangan yang ini ya, Kalau di- yang ditunjuk bukan sih? Ya. Jangwe. Kalau di tempat gue namanya jamse. Yang ada Ya, hidungnya. namanya beda-beda ya. Kalau di tempat gue namanya jamse. Nah, ini nih jamse. Nah, jadi selain masjid yang satu-satunya masjid terbesar gitu ya di RW situ. Bangan. Lu dari tadi masih terbesar. Iya. Ya. Terbesar liter. Iya. Salah satu. Ya kan RW kan banyak. RW kecil. Iya. Tapi jangan aja dia doang. Gak usah kita terbesar. Nggak terbesar di RW itu Iya. gitu ya. Nah,
Justru di RW kita gede, itu mah kecil ya kan. Ada sosok Lim. Main jago dia. Nah dia produksi. Wah, salah. Dia produksi. Sembari itu. Nah, itu terkenal namanya Jamse. Jamu ya, jamu. Masuk. Benar. Karena apa? Produksi itu. Nggak bisa Jamse. Lanjut. Nah, pokoknya itu petasan terkenal di situ, sampai warnanya masih ingat, warnanya orange. Nah itu nggak ada mereknya atau tulisan Cina gitu ya. Ya udah, pokoknya paling jauh meluncurnya, paling santer suaranya. Oh, mantes waktu Itu di situ. anak-anak situ Asia mana? Asia Kembangan. Asia Kembangan main, nggak domain karena Ustadz pengen produksi. Nah itu jadi ya marketing juga di Marketing bener. Waduh. Nah, Tapi bahas petasan Pak Pauji, Iya. ya kan. Saya dulu pernah pengalaman SMA, ya kan. Pesantren kilat. Nah, kebetulan Iya lagi. kan pesantren kilat. Nah, pesantren kilat kita kan fokus ya sama pelajaran agama, sama apa namanya materi-materi yang disampaikan sama Iya. guru. Ada momen break nih, kita dari pagi sampai malam kan itu sampai terawih ya. Momen break pas lagi asar. Kebetulan teman-teman saya kan pada iseng-iseng ya. Iya. Nah teman saya ada yang lagi BAB. Kebetulan tau kan pintu kamar mandi kan ada yang selah-selahan. Iya, Kayak pintu koboi lah ya. Iya, ada selah-selahan bawah no. Teman saya lagi BAB, ya kan. Lagi BAB, lagi bayi-bayi enak-enak. Pertama dia lemparin pakai petasan yang ketek-ketek apa itu. Ya, bisa Nah, jago, keren, bisa jago. jago. Kaget dia, wah gitu kan. Udah tuh abis itu apa namanya? Pertama dia biasa aja, nah yang kedua Si Jamse. bukan. Tiba-tiba. Start jadi isengin. Tiba-tiba bener. Yang Terus kedua beko. pakai petasan jamu Oh, alhamdulillah Jamse. Itu tuh ngeselin sih sama pesanan jamu itu. Ngincer kan dia ya? Iya ngincer. Jadi kan ada lubang kan lumayan segini nih. Iya. Gini nih. Masuk petasan tuh. Iya. Apa ketahuan guru. Akhirnya udah kita apa namanya teman saya yang di WC. dia panik segala macem. Keluar. Makanya Belum celana. dia pakai tanah. Udah sunat. Pasti udah cebol. Lu sunat. Saya kagak ngeliat. Tapi dia sembakan doang bukan. Oh, iya. Tahu nama TU lah kan sama guru akhirnya udah. Sempet-sempetnya dia. Kita keluar sampai lapangan-lapangan. Enggak. Enggak, sempet-sempetnya loh, maksudnya kaget tapi sempet cebok lu gimana sih? Kan kamu kabur aja ya? Jangan kan kenceng suara. Iya. Terus pada kenapa tuh heboh. Akhirnya distrap tuh temen saya. Yang berak. Oh, Bisa. Iseng. posisinya. Kamu di kesutasan. Kenapa teriak? Teriakan kamu yang bikin. Iya. Gokil. Nah kalau lu biasanya ini banyak nih, Bang Fauzi. Kalau lu? Kalau petasan tuh paling bodoh ya. Gua udah... Tahu tantangan pesawat korek? Ayo, siapa yang bisa meledakin petasan di tangan? Gua pernah fake it, set. Keluar. 3 hari gua bangun. Terus yang banget. banget tuh pusat kolak. Wah, Dia itu Pak Boji pengen aja. Iya, dulu daerah Grogol dia yang pegang. pengen. Kayak gini. Iya, Set. iya. Pegang. Makanya dia pengen megang juga petasan gimana rasanya. Iya, pesan goreng kan ada size-nya, yang kecil ada yang gede. Iya. Yang kecil tapi itu Kalau yang kecil sebutnya korek, kalau yang gede sebutnya bogem. itu tuh nyaring banget dan ya pengang 3 hari coy. Itu maksudnya lu ngapain megang-megang kayak gitu? Karena rata-rata anak kecil di sono berani set duar, berani nggak gitu. Tapi tangannya nggak apa-apa. Nah, salah satunya ada tuh anak kaliannya tangannya potel. Semenjak dia potel nggak ada lagi yang dari tangan kayak gitu. Nah, lalu nih nyambung cerita Bang Hamdan tadi ya, pas disebut petasan jagung, Bang Paus kayaknya rada heran-heran. Jagung enggak? Tahu? Sebenarnya jagung besar. Kalau di saya itu namanya petasan cabe. Nah, perasaan daerah dia beda-beda udah. Beda cangwe kita sama nih. Kita kan ini kan beda daerah. Asia Kembangan. Cabe itu pesan korek kan? enggak. Beda. Cabe itu yang apa sih yang dipakai apa? Obat nyamuk. Dah. Ya, yang sekali Kalau jangan kretek-kretek gitu, beda. Beda. Yang petasan jagung yang berentet gitu kan? Ya. Iya. Dilempar dia terrek gitu. Enggak, petasannya satu kan? Petasan jagung. Oh, Tapi petasan jagung. kretek gitu.
Enggak. Enggak yang brand Oh, brand Iya. frenceng gitu ya. Nah itu petasan cabe potekan dari yang jagung itu. jagung. Iya. Oh iya bener sih, iya bener. Karena di negara Asia kembangan dipotek. Beda-beda. Oh, iya. Orang. Soalnya mungkin perusahaan itu bukan yang jual. Ada lagi perusahaan lagi. Iya. Iya. Jadi disit lain lagi tuh. Ustaz cabe itu. Yang dibilang di situ jam C. Oh enggak, kan dulu kenapa ada perusahaan cabai di Asia Kembangan? Kembangan kan dekat CNI. CNI dekat identik sama apa? Cabai. Betul. Jadi ada sebutan begitulah. Lalu jadi Perusahaan cabai. Cocok lagi. Dan makasih Kalau juga. kalau dari Jamse nih, yang bikin coba Ustaz jam hari Setia. Lurus banget. Maaf Haji. kok bapak dapat aja deh. Nah, kalau di Bang Umay, Bukan sulap, bukan sirip. kalau di Bang Umay gimana nih petualangan petasan di bulan Ramadan waktu kecil? Nah, kalau di rumah tuh dekat rumah ada petasan jangwe, ada petasan cuit gini. Kalau yang cuit cuma Itu tetap Sama. Nah, kalau jangwe jangwe ada, cuman nggak pakai cuit. Oh, dia nggak bunyi. Kayak geter dah silent gitu. Nah, paling ya pastinya petasan korek, terus petasan Apollo. kupu-kupu, Pesan kupu-kupu Apollo. Apollo, terus Bedok tuh kupu-kupu tuh. Ngincer juga ya? Iya. Pesan iya tikus. benar. Cuman kan nggak meledak kupu-kupu. Tapi dia nempel. Iya saya ngejar. Iya. Random gitu ya kayak kecoa. Gue sih kupu-kupu ya. Terus apa petasan tank dulu yang dinyalain jalan tuh ada roda berut dar gitu. Oh iya. Iya. Ada lagi di daerah gua. Sumpah. Gua adanya petasan ini tuh nggak pesan kentut. Tai. Kentut, tai mah cuman Kobra itu kan gitu itu pesan tai. kobra kan sebenarnya. Beda. Ini kan lu nyalain, iya asap bau Kayak ninja. Iya, bau tapi bau tai. Iya. Iya. Bau sama tai. Ini gue bayangin ya. Kok ini bukannya bau kentut bau tai. Ada yang kecepir gitu. Soalnya yang kecil petasan ya cepirin. Ini nggak sesuai ekspektasi nih katanya bau kentut gitu ya. Tapi bener itu bau banget ya. Iya, warnanya juga bentak lah gitu, bau bentak. Tapi kenapa ya petasan itu identik di bulan Ramadan? Nah. Berarti nih poster tuh gimana? Oh, Bisa telepon iya. pusat. Kan kalau misalkan tahun baru Masehi, Itu brandingnya tuh kuat banget di Ramadan nggak sih yang petasan? petasan? Tapi bocah-bocah. Iya. Kan. emang itu bocil kematian pada keluar semua sih kalau lagi Iya terawih. benar. Segala jenis bocah-bocah. Apalagi mulai dari nanti besok subuh, bah. Iya. Dulu sampai temen tuh belanja petasan di Parung. Jauh banget. Parung. Udah gitu naik kereta. Beda, kalau Jamsu lah. Gengsi dia. Asia Iya. Kembangan. Yang kecilnya naik kereta mulu, itu biasa untuk di kereta. Biasa. Dan emang biasa aja. Tapi Oh, iya. baunya mikil. Berarti enggak. Apalagi zaman dulu naik kereta itu masih di atap. Betul. Sebutan bocil kematian itu cocoknya buat yang Iya. Zaman dulu udah Ya, ekstrim. sekarang bocil cengeng. Iya. Muncul Iya, pelengen. dulu gitu. Beli petasan langsung di servernya. Nah, tapi Parung. kalau orang Grogol servernya di kota belinya. Oh enggak, kalau Parung. Tapi Beda server berarti. beda di server. Dulu hype-nya emang petasan dong ya. Kalau di Grogol tuh hype-nya sama layangan. Enggak, kalau di gua dulu ya nih, kalau gua dulu nih. Enggak cuma petasan. Kalau sore petasan itu dari terawih sama subuh. Nah, sorenya nih ngabuburit bikin apa? Bikin meriam dari bambu. Semua naik. Kalian ini enggak? Tahu Ini udah rahasia banget. Sama kayak spiritus ya. Rahasia kembangan. Ya, Sebenarnya bukan Asia Kembangan ini kriminal tuh. Enggak. spiritus yang pakai spiritus. Bukan yang pakai Bambu, pakai bambu. pakai ini Iya, karbit. karbit. Kalau daerah gua pakai ini kan kertas dibasahin, masukin Itu Bocah SD. Enggak tapi Iya, benar. Ya. Tentu masih sakit tutup. Ya, Sakit itu itu. juga. Tapi itu di sekolah biasanya. Tokan itu. Iya. Orang tuh biasanya. Cuman kan kalau yang pakai meriam bambu itu abang-abangan Itu biasanya. bambu, apa sih bambu lodong apa namanya istilahnya? Selalu Mungkin kriminal kan ya. Enggak, jadi Pak polisi tolong diperiksa. kamu sebelah sama kamu sebelah suara-suara aja sih, enggak. Oh, suara-suaraan. Enggak sampai ada yang lempar batu atau apa, enggak ada. Suara-suaraan aja janjian.
Bukannya habitnya kalau puasa ini ya malamnya tuh apa? Perang sarung. Itu mah ini ngabuburitnya. Dalamnya ada lagi nih. Ada agenda, ada agenda. Manusia Asia kembangan 3 shift. Shift awal petasan. Dua. Shift sore main meriam. Shift terakhir baru perang ya. Kalau nggak salah nggak nyampe takbiran tuh umurnya. Malam-malam suntik pakai PBB. Lalu ini Kita kayaknya besok manggil kriminolog dah. Buat ngobrol sama Bang Wandi. Iya betul, karena Iya. dari tadi nih Pak Irwan yang beda ya. Iya. Iya, kalau nggak salah Agendanya. emang Coba agenda Kalian daerah nggak- masing-masing mana? Agenda daerah masing-masing. kalian nggak main itu bambu yang ada meriam? Enggak, daerah gua enggak ada. Tapi yang saya tahu di Kembangan, Nah, SD. yang saya tahu di Kembangan banyak intel emang. Ah itu kayaknya bukan di Kembangan doang deh. Dia nggak, di dekat rumah ada cuman satu orang doang. Antara Pak Irwandi yang terlalu ekstrim atau kita bocah rumahan. Bisa jadi juga sih. Kita. Coba kita tanya, paling parahnya apa Pak Irwan? Paling parah maksudnya? Ya paling parah maksudnya Ramadan, Ramadan paling parah lah, maksudnya anaknya iseng abis gitu. tawuran. Iseng habis di Ramadan ya. Ini sih main di masjid. Ini ya apa? Terus Ustaz ini- Jamsul lagi nyimamin dipelorotin. Jadi masjid zaman dulu tuh ada kolam buat wudhu panjang. Oh iya. Dan juga masjid Asia Kembangan. Ada kolam renang. Jadi abang juga sekarang kayak gitu. Nah itu Bocil nggak salah berenang. air buat wudhu ya. Dikencingin. Air nih kolam itu buat wudhu. Nah oleh kami jadi wahana kolam renang. renang, beda Nggak emang. sampai dikencingin, nggak sampai dikencingin. Tapi kan ada yang berenang sebelum kencing. Ada. Gue juga. Tapi saya nggak tahu teman-teman yang lain sih. Itu parah sih orang buat wudhu kita buat berenang. Tapi kencingin kan? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Kalau saya sih enggak ya. Benar saya bukan yang nggak ngaku. Kalau nggak ya, suruh enggak. bilang aja teman-temannya ngaku aja dari sekarang. Kecil pernah nggak pas puasa? Pernah ngambil air wudhu tapi diminum. Nah, kumur-kumur Nggak. 2 kali ya keluar 2 kali. Kalau gua nggak kenapa? Pas air keran aneh. Kalau gua mending gua minum aja udah. Coba air keran tuh aneh banget rasanya. Aneh emang. Iya. Aneh pernah minum. Jadi lagi sholat duhur. Almarhum nih kan pas Sobri Ya. SD. Sholat wudhu. Terus kamu udah 2 kali. Panas Pak, gerah. Cuma cuci muka doang. Cuci muka, pasang ketiganya segala macam. Gurunya cabut. Begini set, belum masuk guru. Minum Pak Bodi. Emang sih ya. Bilang orang tua sih ngaku masih puasa, kalau batal. Oh SD masih belajar. SD. Malum SD. Tapi jangan dicontoh lah, tuh nggak baik. Minum air keran nggak boleh, nggak enak rasanya. Ini ngambil buku Bima ya. Bukan minum sahabat. Nah, tapi jangan buat batal puasa, buat buka puasa bareng, oke. Ada yang seliter juga kan ya? Ada. 2 liter juga bisa Pak. Wah, Bima males itu udah SMA. Enggak, Anda itu dari tadi penasaran sama ceritanya Pak Umay, sebandel apa sih dulu bulan puasa? wah. Pasal kasih Pak Umay kayak paling alim gitu ya. Enggak. Coba Pak Umay. Paling ngelemparin orang pakai petasan banting tuh. Oh, yang di tak Ah. meledak gitu ya, yang warna-warni ya putih. Enggak, petasan banting. Itu petasan batu. Oh, beda lagi. Putih. Iya. putih kan? Cuman kan ada yang kecil, ada yang gede banget. Nah, Tapi emang dia meledak urusan banting. meletak. Isengin orang bikin batal puasa nanti. Yang paling yang lemparnya dari lantai 2 sih. Terus ngumpet. Terus itu lumayan sakit sih, banting kalau kena kulit Emang iya? lumayan sakit. Enggak kena orang di sekitarnya. Jadi Paling rasa- kaget. Wah, malu. Tapi petasan banting ya nggak tahu juga sih. Nggak kayak petasan apa ya? Nggak kayak petasan korek yang kena mungkin bisa luka. Bulat tak gitu doang. Iya. Yang mana sih satu banting? Yang kayak keringat gitu. Tapi ada yang Enggak, dia segede bukan segini. kecil, Ada juga. beda. Ada yang gede. Ada tingkatannya. Ada yang gede. Ada tingkatannya. Sama kayak petasan korek. Pesan banting tuh pokoknya kayak kerikil dalamnya, kayak apa? Bu, beda. Benar. Itu benar. Itu karbit kalau nggak salah. Kata tadi Iya. gue bilang yang ada batu itu kan saya pesan Iya, batu. dalamnya kan Iya, ada benar. tas. Terus kayak ada Oh, iya. karbit apa gitu kalau Iya, nggak benar. parkir, nggak tahu deh kayaknya. Iya buat memicu karbit jadi pas dikena meledak. Iya. Gitu doang bunyi kan. Iya sih betul-betul. Iya. Tapi di bulan Ramadan kan kalau tadi kan para iseng-iseng ya anak-anak ya, termasuk kita dulu pernah iseng. Itu gimana hukumnya dong? Waduh. Tetap sah apa kagak? Iya betul. Coba. Mengganggu orang gitu. Bisa aja lemparnya. Ya karena Pak Irwandi kan yang pernah Jogorokannya Iya. jamsel banget nih. Jangan sesuai banget, maksudnya dari Pak Irwandi itu gambaran dari apa ya? Dari Ustaz Jamsel lah. bukan Ustaz Jamsel. Dari perkataan nih.
Zulumat ilan nur. Oh, Dari zaman kegelapan sampai zaman masih terang emang sekarang. Ya? Coba Pak. Maksudnya gimana tuh? Iya, itu tuh umumnya gimana tuh? Ya tergantung ya. Kalau dulu kan kita masih kecil ya. masih belum berakal. Iya. Gila dong. Belum balik. Udah Ya. dimakan. Belum balik gitu akalnya belum sempurna. Iya. Ya paling yang kena bagian dosanya ya orang tua kali Orang tuanya itu. ya? Iya. Nah buat kalau misalnya udah agak gede-gedean dikit ya, kan kita balik apa sih tanda balik? Balik. Balik. Dewasa. Mimpi basah. Lebih basah buat kita nih laki-laki. Mimpi Terus basah biasanya ini kan kayak jam 7 langsung Iya. disiram. Bukan sekolah lu masih tidur. Disiram mak. kurang sih. Ya kan buat kita nih laki-laki tanda-tanda balik mimpi basah. Suaranya keluar ngebas. air mani gitu, keluar air mani. Dakun. Nih. Terus Suaranya ngebas terus jakun. Tumbuh. terus apa sih? Terus udah lebih dari 15 tahun Oke, umurnya oke. ya kan, sama udah apa sih? Satu lagi. Kan ada 3 tuh tanda balik ya. Oh, berakal. Suaranya ngebas. Enggak. Keluar mimpi basah. Udah lebih dari 15 tahun. Sama head ya, kalau buat cewek Oh, head iya. ya, cewek head. Nah itu kalau misalnya Kan kita kalau tanda dewasa udah boleh Boleh, Pak. boleh 17 tahun. Gue capek nih ngedit. ya kalau misalnya ditanya puasanya gimana, ya tergantung itu. Kalau misalnya dia udah balik, ya mungkin Sendiri-sendiri. pahalanya berkurang Gitu. karena iseng, karena perbuatan iseng itu kan, karena ya pahalanya berkurang lah dari yang harusnya sempurna jadi berkurang. Nah kalau misalnya dia belum balik, ya paling yang kena bagian dosanya orang tuanya yang masih ada kewajiban buat mendidik kayak gitu sih. Allahu a'lam. Alam ya. Nah ngomong-ngomong masalah mimpi basah, Nah, pasti kita para kaum pria pernah kan Kapan mimpi basahnya pas gitu? puasa, ya kan? Oh, pas puasa mimpi basah. Puasa, mimpi Oh, basah siang-siang. kirain nanya pertama kali mimpi basah. Enggak. Kan kita tema kita kan lagi pas Ramadan. Ramadan. Nah, kayaknya Bang Fauzi ini nggak pernah mimpi basah soalnya dikeluarin mulu makanya dia. Ya kan? Pernah tuh kita lagi siang tidur enak, capek, tiba-tiba Mimpi basah. ndut di bawah. Pas dilihat, wah kok lengket, jera-jera gitu. Kok tiba-tiba mau backlin? Iya. Itu gimana Pak Ustadz Irwandi? waduh, Ustaz. Apakah puasanya tetap Puasa jam dilanjutkan? sore. Apakah wah, gue batal nih? Apa namanya? Di bulan Ramadan tiba-tiba keluar tuh mimpi basah gitu. Tiba-tiba ada odol disempaknya gitu. Itu berarti sebelumnya dia udah balik kan tuh. Udah balik pasti. Balik. Tiba-tiba dia mimpi basah. Nah, iya kan kalau belum balik dia pasti sekolah, maksud tidur mimpi Nah, kalau basah. belum balik ngompol di. Gitu tapi kan balik dulu bener kan, tidurnya di rumah kan ya? Iya sih benar. Gak mungkin dong mimpi basah dia di sekolah. Jadi balik, terus balik. Jadi pertanyaannya lagi puasa, Puasa, siang-siang, Mimpi basah. tidur, tidur, mimpi basah. basah. Nah, setahu saya ya yang Ya. pernah saya dapat, Hmm. karena dia tidur nggak sengaja, itu masuknya masih Apa tuh? sah sih karena dia tidur ya. Ya, makanya dia dalam keadaan tidak sadar gitu. Karena sadar. iya, terus dia nggak sengaja, Tapi setelah dia tahu mimpi basah harus ngapain? harus mandi, Ah. harus mandi. Jadi setelah dia sadar, oh mimpi basah nih, mandi dan jangan melakukan hal-hal pembatal puasa. Nah, tapi teman saya nih yang di sebelah bapak habis mimpi basah. Bapaknya bener gitu. Terus batang. Maksudnya ini apa sampo itu jadi yang sungai. Ya, betul, supaya betul keramas, ngirit. Iya. Nanti tandanya boleh melanjutkan puasanya ya Pak Irwandi ya. Itu siang-siang ya. Siang. Ntar saya tanya lagi ya. Siang. Kayak sedang saya. Iya. Tapi jam saya masih sehat. Kan kita banyak ustadz online itu Oh, iya. kan Betul. bisa kali komen. Si tiba-tiba ustad-ustad lagi. Saya belum siap-siap. Belum ngambil kopiah dia. Karena kan banyak orang yang apa yang awam gitu, Iya, perihal kayak gini. Tiba-tiba Tapi bahasnya dengan nyantai aja lah. ya, tiba-tiba maksudnya gajinya udah paling tinggi. Oh, Padahal sama hal-hal yang kecil gini kan ini penting Kurang banget. paham, Kurang iya. paham. Asoy. Asoy. Karena kan hal-hal itu kan bisa saja dari kepada diri kita, ya kan? Betul.
Jadi kita ya pasang aja bertanya, ya kan? Tapi nasihat sih buat netizen budiman untuk kalau habis terawih jangan perang sarung lah. Aduh. Soalnya terngiang memori gua perang sarung itu malah petaka perang di Grogol. Bener. Sumpah. Dari perang sarung jadi Betul, perang beneran yang meninggal. Terus yang pernah Semeru, ya. betul di rumah kakek kalian berdua Iya. pernah ada yang dilindas di situ. Awal mula perangnya kenapa? Semeru kan. Saya yang berantem. aduh. Saya berlima main perang-perangan nih. Ya. Terus ada orang daerah kan jadi kayak Bang Wani nih, masjidnya tempat berkumpul dari berbagai daerah yang di situ. Sama masjid saya juga sama berkumpul dari berbagai daerah. Asia Grogol kan. Enggak, kalau Grogol bukan dari Asia, dia udah Timur Tengah lah. Ijas. Siapanya makanya kebuli bukan uduk. Iya. Pokoknya awalnya berlima nih perang pakai sarung ya kan. Merepet ke sono, ada abang-abang daerah mana bilang, "Woi, lu kalau perang kesini aja." Kan kita nggak mau dah. Tapi dia nimpuk-nimpuk duluan, ya udah. Ajar, kita layanin apa sarung kita ikat busi, kita bantai balik. Anak kecil nggak bantai abang-abangan ya kan. Nah, dia ternyata panas. Saat dia makin apa? Balok. Makin beringas. Dibalas pakai gimbo. Banyak. Enggak, makin beringas Motor makin banget. banyak. Senjata Mali. Kita langsung mundur manggil biasa, abang-abangan lagi manggil. Mau gitu. Akhirnya jadi perang dari bercanda, jadi perang dan puncaknya di takbiran. Nah, mungkin omnya Bang Paus sama Bang Hamdan tahu tuh kejadiannya karena emang itu pecah banget tuh pas Lebaran tahun 2007 apa kalau nggak SD, salah. sama si SD. Iya. Itu parah itu. SD. Cuma gara-gara saya bercanda, jadinya malah petaka. Dulu mungkin karena gampang panas kali ya. Iya, apalagi kan dulu masalah otoritas daerah. Gua anak ini nih gitu kan otomatis Betul. kalah gengsi. Karena kan habis Kamsinya ya. abang gitu kan orang habitnya habis taraweh nggak pada gibah. Nah, kampung lu gembel, cemel, nama dia. Karena ibaratnya satu masjid gede berbagai kampung muncul ikut sholat di situ tuh. Oh, meeting point ya. Iya, meeting point. Para jawara-jawara otoritas daerah panas. Apalagi pas takbiran malah lewat daerah orang malah ngata-ngatain wah. Itu tambah Iya sih. puncak ya berarti ada Makanya pesan moral Pak Fauji. Pesannya udahlah nggak usah perang-perangan. Perang-perangan karena Indonesia aman dan Sentosa. Main perang di ML aja lah sama FF. Iya. Mungkin perangnya diganti ke online aja mungkin. Ya, tapi jangan nyeping-nyeping aja ya. Anak zaman sekarang maksudnya perang di lewat HP. Soalnya nanti takutnya disamperin perang lagi beneran. Iya. Tapi itu emang Karena kan Kenapa? maknanya Ramadan apa tuh? sabar. Nah, sabar, menahan hawa nafsu. Jadi kita di sini ya semoga Ramadan tahun ini diberikan penuh kesabaran. Betul. Betul kan Pak Fauji. Betul. Terus Tapi di daerah yang lain nggak pernah sampai kayak yang dalam daerah gua. Enggak sih. Enggak. Alhamdulillah kita nggak tahu. Kampung sebelah aja, ini kampung sebelah. Tapi pernah ada yang sampai kayak gitu, perangnya sampai parah. Biasanya Yang langsung meninggal. Ya sampai parah jadi kayak perang Larut. Gitu. Iya sampai tawuran beneran gitu yang dari bercanda jadi beneran. Paling sih kalau gua nggak sampai tingkat kampung ya, paling nggak kayak pesantren kilat tuh. Paling kelas mana Iya, berantem paling tuh. Cuma ya kayak berantemnya biasa aja. Biasa aja. wajar gitu. Tapi biasanya namanya anak muda kan dulu adik kelas sama kakak kelas panas-panasan kan, nggak sengaja. Itu sih parah banget sih. Itu. Buat Polsek Tanjung Duren. Polsek Grogol emang Gak apa-apa, saya betul gabut kan kayak ngapain ya gitu. Dan ini Berarti emang apa namanya saudara-saudara kita yang bertugas sebagai kepolisian harus Ekstra Betul. Ramadan. jadi jangan cuma jagain gereja tapi masjid lagi terawih jagain. Aduh ya. deketan. Iya. Gitu aja mending ya. Maksudnya ya di bulan Ramadan sama-sama menjaga hawa nafsu lah. Yang penting Jangan ada pertikaian. kata Hamdan apa? Sabar. Sabar. Apa namanya, by the way nih kita syutingnya sebelum puasa nih ya. Iya, puasa. belum puasa Iya, jadi di belum Ini waktu. tanggal 30 Syakban nih, hari Iya. Rebo 18 ya? 18 Februari. Disclaimer juga tadinya Hamdan hari ini mau puasa gara-gara pawas suruh ngopi jadi nggak jadi. Gara-gara bawas. Jadi kayak ikut yang puasa belakangan lah katanya. Dan postingnya Sebenarnya sih nggak masalah Pak Fauji ada yang mau puasa
di tanggal 18, Tuh. 19 karena kan mereka punya pemahamannya masing-masing gitu. Hujahnya kuat lah, Iya. sama-sama berdasarkan Iya, dalil. iya. Jadi Metode, nah itu nih kalau yang ini Bisa sih jadi udah perdebatan. siap ini. Nah. Kalau yang ini sih udah baca nih. ya, Pak Ustadz. Perihal Boleh digeser, Pak Ustadz di tengah. Kalau geser saya pamit undur diri. Bye bye. lalu kemana? Ini telepon ini. Ya. SSTI. Masuk. Oke guys. Ya. Suami-suami Dadah Pak Bawas. Ya. takut Ya, pemajikan SSTP. perihal perbedaan awal memasuki bulan Ramadan yang Ya. saya baca ya. Nah, itu jadi ada bersumber dari satu hadis yang sama Ya. yang bunyinya kalau Rasulullah SAW la tasumu hatta Tapi balik. tarawul hilal wala tuftiru hatta tarahu wa idza wa in lam guman faqdurulah. Maksudnya janganlah kalian puasa sampai kalian melihat hilal Wow. dan janganlah kalian berbuka sampai kalian juga melihat hilal. Jika hilalnya ketutupan, maka Genapkan. di kadar fakdur diperkira-kirakan hilal itu kayak gitu. Nah, dari sumber hadis yang sama muncul dua metode yang berbeda. Yang ada yang bilang kalau hilal itu harus terlihat faktual, ada yang bilang hilal itu bisa Dapat dihitung. dihitung ya dengan lafaz fakdurullah. Hmm. Nah, dari dua metode itu yang metodenya sama-sama kuat, muncullah dua kesimpulan atau dua hasil yang Berbeda. kadang bisa berbeda ya, kayak tahun ini contohnya berbeda kayak gitu. Jadi di satu sisi ada yang menggunakan metode hisab, yang satu sisi ada yang menggunakan Ruqyah. metode ruqyah ya kayak gitu sih. Ya, jadi ibaratnya kedua pendapat sama-sama berdasarkan dalil lah. Betul, bersumber dari hadis yang sama. Iya. Ibaratnya daripada kita yang awam sibuk ngeributin Iya, duluan ngeributin. mana yang benar mana yang enggak. Betul. Kan ibaratnya dari Rasul kan pernah bilang salahnya ulama itu tetap dapat 1 poin pahala kan. Betul. Jadi kita sebagai orang awam ya diikutin aja. Nah, jadi ya kalau buat saya pribadi saya amannya ikutin pemerintah gitu. Dan walaupun misalnya ada teman-teman yang ikutin, Tapi Bapak nggak anti Muhammadiyah kan? hah? Nggak anti Muhammadiyah? Enggak. Oh enggak. Jadi Iya, maaf gimmick guys. maksudnya Tiba-tiba orang Cina jadi Muhammadiyah guys. jadi kalau kata Ustadz yang tempat saya belajar gitu ya, maksudnya sikap yang bagus ya kita beramal sesuai keyakinan kita tanpa mengusik atau menjelekkan keyakinan orang lain Betul. gitu. Jadi kalau misalnya ada yang udah puasa duluan ya monggo, kalau kita puasa belakangan ya Asal udah. keyakinan tersebut berdasarkan dalil yang Betul, tertera gitu sumber kan. yang diakui. Bukan kayak tiba-tiba, oh, saya mimpi Nabi bilang Selasa aja dah puasa. Jangan yang Siapa iya. dia tiba-tiba mimpi? Orang yang kita perangi. Nah, Iya. jangan si paling nelpon. Nanti saya telepon malaikat dulu. Iya. Itu tuh yang Itu yang salah itu. Itu membuat ada video, kaget gitu kan. Itu di luar jalur itu. Oh, berarti ya alhamdulillah ya. Ya kan emang apa? Perbedaan pendapat itu jangan sampai percaya gitu. Iya. Karena memang udah ada, tadi Pak Irwandi bilang sudah ada dasarnya, udah ada dasarnya hadisnya. ada. Tuh, Nah gimana Lanjutnya. Pak Umay nih, Bang Umay? Kiat-kiat puasa dalam Puasa. perkopian kan karena Bang Umay sendiri yang habitnya di malam tuh Bang Umay doang nih yang malam nih selalu ngopi. Nah kiat-kiat di bulan Ramadan ngopi itu kayak gimana yang enak? Takutnya kan kalau ngopi malam dulu saya nggak bisa sahur. Semua turun. Harus tidur gitu. Nah itu gimana caranya Pak Umay? Kebiasaan mungkin kita aja ya biar lebih personal aja, kebiasaan Pak Umay ngopi. Nah, itu kan gitu. kebiasaan kita lah, kita bahas dari perspektif kita sendiri Ya, lah masing-masing. Paling kalau bulan puasa Ramadan ya pertama habis apa sih habis Sahur. buka dong. Oh kita habis sahur dia minum. Bukan. Udah mau ajan.
Nah itu dia, buka kebiasaannya makan berat tapi setengah porsi. Tapi nggak cemilan-cemilan. Abis itu ya udah, abis sholat bebas tuh, banyak waktu luang kita ngopi. Oh, Beda jadi ngopinya pindah waktu nih ke malam gitu, malam. abis terawih. Oh, iya. Sebelum terawih sama, ya kadang kalau abis terawih boleh lah, tapi tipis-tipis. Tapi kadang kalau dari gue sih dilema kalau pas lagi terawih ngopi ya. Apa? Apalagi kalau gue lagi di masjid terus depan, wah lagi rakaat kedua, aku mau kencing. Soalnya Soalnya iya, Iya. kopi kena AC banget. ya. Makanya semenjak punya pengalaman kayak gitu, ya saya inisiasi sholat deket pintu. Jadi ketika keluar, langsung cabut aja keluar. Bukan nggak ngopi ya, tapi deketin pintu. Oke. Tetap ngopi mah tetap ya. Tapi Iya. bikin asam lambung nggak sih Pak Koji? Misalkan baru buka puasa, Oh, belum apa-apa tiba-tiba ngopi, itu bikin asam lambung nggak sih? kalau sepengalaman gue yang orang suka bilang kayak belum makan lu ngopi aja, tapi untuk gue nggak tahu ya karena emang gue nggak punya asam lambung, tapi abis makan nih, belum makan tapi langsung ngopi, aman-aman aja sih asal kopinya yang kita giling ya, bukan yang kayak gunting. Iya. Yang penting kita tahu nih Instan kopinya lah ya, mungkin kayak mau bikin V60, bikin espresso Oke. tuh aman sih kalau buat gue pribadi. Cuman kalau untuk ada penelitian dari dokter nggak aman, masih diisi dulu ya. Iya benar. Kalau pribadi gue sih belum Karena ngisi langsung ngopi nggak Daya apa-apa. tahan tubuh orang beda-beda ya. Iya, Ya. apalagi toleransi apa ya? Ya kafeinnya tiap orang beda-beda. Ya mungkin dia 3 cangkir atau 3 gelas. Ah, udah mungkin nggak karena bisa. gue lebih sering gitu Nah, kayak. iya, toleransi udah tinggi. Iya. Iya, sebelum tidur ngopi juga nggak masalah. Iya, sebelum tidur ngopi tetap ngantuk sering. Nah kalau lu gimana, dan biasanya ngopi nih puasa kegiatannya yang tadinya kita pagi ngopi jadi ngopi gimana, pas sahur Nah, ngopi? aneh semenjak dulu kuliah ya, karena kan habitnya ngopi sehari bisa 3 kali, bisa 4 kali gitu kan. Jadi sekarang mau ngopi jam berapapun ya Udah hajar aja ya. Nah pas malam tuh biasanya kalau puasa, aneh tuh ngopi biasanya pas setelah sahur, setelah traweh. Oh. Biasanya gitu kan, biar perut udah keisi dulu segala macam. Iya benar. Jadi ngopinya enak, Ngopinya santai enak, gitu. santai. Jadi perut juga gak kocok-kocok. Terus juga ya guys nggak sering-sering sih, kayak misalkan bisa seminggu 3 kali. No, nggak sesering pas kita nggak puasa gitu ya. Karena kan kita juga sadar juga kan kayak ternyata tuh takutnya nanti kalau kebanyakan ngopi malah kembung perut. Oh, berarti toleransi kayak kembung di kopi itu ada gitu ya, Pak Maya? Iya itu ada gitu. Makanya itu mungkin saya pribadi pipis kadang kalau kebanyakan. Iya, sama. Karena kan kalau kenapa terjadinya kembung, kita kan makan apa di puasa kan hilap Iya, ya. waduh, bas dendam. Habis buka kan hilap, lapar mata. Iya. Kalau puasa buka ini maunya pakai es buah, Iya. makanan berat, terus tiba-tiba kita paksa lagi gitu kan. Malah yang sebenarnya yang paling enak mah ya udah di saat kita tahu tubuh kita lagi fine-fine aja, ya udah minum kopi juga enak jadinya. Iya. Kalau Bang Wandi gimana nih? Ngopinya di Ramadan bagaimana Bang Wandi? Kebiasaan ngopi di Ramadan itu setelah sholat maghrib sih. Jadi Bukan bareng pas sholat maghrib bisa Allah Akbar. Bukan. Jadi pas buka, Oh, iya. azan maghrib buka, terus sholat maghrib. Biasanya nggak langsung makan berat tuh, Ya. ngopi dulu tapi nggak langsung habis segelas. Oh. Ngopi aja dulu, ngopi. Kapal fire ngopi. Ya biasanya sih couple fire, tapi nggak tahu nih tahun ini pengen ngopi yang biji. Yang kayaknya. gampang kopi sahabat, buka. gratis. Mesennya gampang, dianterin Jakbar gratis. Sahabat. Paling enak nanti diantaranya pakai Vespa Oren. Nah biasanya 2 kali tuh ngopi, dari Habis maghrib, habis maghrib ngopi dikit, makan, nah terus sama terawih pas di sela-sela sholat terawih ya kalau misalnya. sambil ngopi tuh. Iya, sambil ngopi. Biasanya ngantuk soalnya. Tapi kena kayak kita nggak sih yang kopi itu bikin beser di Bang Wandi nih? Ngerasain kopi beser nggak bikin sih? beser pada saat sholat gitu. Iya, misalkan kopi Bikin terus kena tambah dingin. bulat gitu. Iya. Enggak sih. Berarti emang kalau beser itu biasanya beda, Mai. Kayak nggak semua orang itu kena kafein terus dia beser juga. Beser maksudnya Kayak pengen buang Besar, air kecil? mulu, kecil. Cuma maksudnya kecil, oh. ya pengen kebelet aja lah, kebelet mulu. Soalnya terutama di gua tuh kalau ngopi nih,
terus ketemu AC Tapi ya kalau suka yang bulat. kopi kayak gini ya, espresso ya, itu emang kayak gitu saya juga. Jujur kurang tahu gitu. Tapi kalau dibilang kopi apa sih kaitannya dengan apa? Kayak buang air besar emang ada. Bukan gitu. buang air kecil. Buang air kecil ya itu. Iya. Berarti emang tiap orang toleransi Beda, juga beda-beda sama. tentang kayak buat buang air kecilnya tuh. Berarti Bang Wandi doang nih yang kuat ya. Kalau saya lebih ke yang kata Bang Umay tadi lebih ke BAB. Oh. Kalau kopi itu masuknya lebih ke pendorong apa? Pencernaan Pondok, ya. Iya Ya. benar. Kafein. Kalau buang Air air kecil? kecil itu enggak sih. Oh, Biasa. berarti yang sering buang air kecil mendorong banget Hamdan sama gua ya buat air kecil banget. Berarti ngopi tuh enaknya diporsir gimana kegiatan kita sehari-hari ya. Apa yang udah masuk ke perut, waktunya kita yang manage lah ibaratnya. Lu yang tahu diri lu sendiri ya ngopilah dengan bijak Jadi gitu. kalau kenapa-napa jangan nyalainnya kopi. Nah, Nyalain diri betul, sendiri. betul. Karena waktunya nggak pas itu timingnya. Kita nafsunya pengen ngopi, tapi waktunya nggak pas. Ya, juhur dia ngopi, batal lah. Batal, nggak boleh. Apa sih namanya ya segala sesuatu kalau misalnya berlebihan nggak bagus juga. Nice. Sesuai takaran dari porsinya masing-masing. Tuh. Seperti kayak sahabat kopi ini takarannya pas, 250 ml. Ya. Masuk. Nah, Ya kan? betul. Enak lagi, dikantongin gampang. Gampang. Nggak ribet. Ya, sampai sini aja, gengs. Nanti Ramadan kita, ya kalau ada podcast nanti kita podcast lah. Kalau nggak ada ya udah nunggu Lebaran. Ya udah. Sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.